Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IJT Jawa Barat di Kamar Jurnalis. Seperti janji dari kita ya, Kamar Jurnalis pasti menghadirkan beragam informasi edukasi dengan narasumber yang tentu saja tiap harinya itu terus menarik, terus dapat informasi baru dari setiap narasumber. Nah, saat ini telah bergabung di Kamar Jurnalis adalah salah satu perempuan politik gitu ya, politik yang politik salah satu politik perempuan yang pertama kali di Jawa Barat menjadi ketua dewan dan saat ini menjadi salah satu pimpinan atau wakil ketua DPRD Jawa Barat. Baik, di samping saya sudah bergabung Ibu Ine Purwadewi Sundari. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar Bu? Sehat? Baik. Bu, langsung aja mungkin ya Bu ya. Iya. Kita ngobrol santai aja, mungkin bisa dilepas aja itu karena kita sudah di antigen. Iya, betul Bu. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Baik. Pemirsa Kamar Jurnalis, kita akan mengupas tuntas nih seperti apa sih politik perempuan atau perempuan di dunia politik khususnya di Jawa Barat nih. Karena seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa Bu ini dari 2004 sempat mencalonkan Ibu ya, gagal dan akhirnya 2009 langsung masuk tuh Bu Ya. dan menjadi salah satu-satunya perempuan yang menjadi ketua dewan di DPRD Jawa Barat. Bu, bisa ceritakan sedikit Bu, awal mula tertarik masuk dunia politik itu seperti apa sih Bu? Ya, mungkin kalau awal mula tidak pernah terpikir juga ya, kemudian saya di politik gitu ya. Karena memang sejak saya sekolah, sejak saya kecil itu di rumah, di keluarga itu sudah banyak saya melihat dan mendengarkan cerita tentang politik sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu tidak secara langsung dan tidak pernah terbayang dalam benak saya akan kemudian saya mengalami kehidupan seperti almarhum ayah saya gitu ya. Kemudian keluarga saya yang memang di politik gitu. Jadi tidak terbayang seperti itu. Sehingga pada dulu saya kuliah, saya pun memilih jurusan bukan jurusan politik gitu. Jurusan apa tuh? Waktu saya pertama kali kuliah, saya jurusan keuangan. Kemudian saya menyelesaikan juga administrasi niaga bisnis. S2-nya juga bisnis gitu ya. Baru setelah S3 karena juga keterbatasan waktu melakukan penelitian, baru saya mengambil disertasinya terkait dengan pemerintahan. Tadinya tidak pernah terbayang kan, ya kan kalau bahasa Sunda tuh boro-boro terbayangkan menjadi pimpinan tadi disebutkan ketua dewan gitu. Untuk masuk ke politik juga sejak saya sekolah dulu tidak ada bayangan. Walaupun mungkin inilah yang disampaikan atau orang tua saya, belajar itu kan bukan saja dari sekolah gitu. Nah, di rumah, di lingkungan itu juga proses belajar bisa dilakukan. Karena di rumah saya dulu diskusi-diskusi politik, kebetulan rumah juga pernah menjadi sekretariat partai, otomatis disitulah saya juga ikut belajar dan tahu bagaimana kehidupan politik. Ya, awalnya saya menjadi pengurus Badiklat karena saya dulu juga pernah mengajar gitu ya. Dosen juga berarti Bu ya? Menjadi pengurus Badiklat. Baru setelah itu 2005 saya baru menjadi pengurus partai. DPD partai. Waktu itu juga sama kisahnya. Kalau di DPRD itu ketua DPRD pertama perempuan di tahun 2014, kalau di partai itu tahun 2005 itu saya satu-satunya pengurus perempuan di Jawa Barat ya. Pengurus DPRD itu kan dulu 19 orang gitu ya. 18 orang itu laki-laki, saya perempuan. Di situ saya banyak belajar dari rekan-rekan senior gitu, pengurus-pengurus yang senior di politik. Itu juga saya belum masuk di DPRD. Tadi disampaikan 2004 pernah calon, tapi karena masih nomor urut gitu ya, saya gagal. 2009 karena saya juga pengurus perempuan satu-satunya. Kemudian juga caleg itu kan setidaknya ada perempuan lah gitu ya. Saya juga dipercaya menjadi caleg di dapil saya sekarang, Subang Sumedang Majalengka, menjadi nomor 1. Di situ mungkin saya baru betul-betul ya harus ada komitmen ya. Kalau sudah menjadi anggota dewan kan
harus ada komitmen, kemudian konsisten dalam melakukan tugas-tugas kedewanan. Disitulah saya baru merasakan 2009 ya saya harus serius. Karena waktu 2004 saya di partai, saya juga menjadi salah satu karyawan di bank gitu. Jadi waktu itu masih memanfaatkan setengah waktu kosong saja karena kayaknya sudah mendarah daging atau sudah ada dalam diri saya semangat politik gitu, seperti itu. Mungkin kalau bahasa Sundanya tuh uyah mah mau TS kaluhur gitu ya. Gitu ya. Jadi emang udah ada darah politiknya ya, saya bisa katakan itu. Ditambah mungkin lingkungan ibu sangat mendukung banget gitu ya untuk masuk ke dunia politik gitu ya. Nah, yang paling bikin tertarik ibu sebagai masuk ke dunia politik itu apa, Bu? Ya dulu ada satu diskusi lah yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya. Katanya saat ini saya bekerja di bank waktu itu, saya bisa bantu orang tua saya mencetak KTA gitu ya. Kalau saya gajian tuh bikin cetak KTA gitu ya. Katanya karena dulu kan mencetak KTA juga sendiri gitu oleh pengurus partai. Sedangkan ayah saya kan dulu dulu ketua cabang partai, tapi karena dulu berbeda ya, saya ke Promega gitu ya. Karena itu jadi kan tidak ada tuh tidak, karena bukan yang pemerintah otomatis kan tidak gitu ya. Jadi ketika akan bikin KTA partai, ketika akan ada kegiatan partai ya, partai PDI Perjuangan kalau sekarang gitu ya, PDI Promega ini kan ya dari masing-masing ini ya, uangnya, gotong royongnya dan sebagainya. Di situ kita bisa lakukan itu. Tapi sebetulnya politik itu adalah bisa membantu yang lebih besar lagi gitulah, intinya seperti itu. Saya bilang kalau di DPRD itu kebijakan yang kita putuskan, kebijakan yang kita hasilkan itu kan harus bermanfaat bagi masyarakat, dimanfaatkan oleh orang yang memang membutuhkan. Disitulah kata saya ketika berpolitik kita harus punya tujuan ke sana, bisa berbuat yang lebih besar. Maksudnya kan kalau kebijakan itu berkeadilan, kebijakan dirasakan gitu. Jadi kalau kamu ingin berbuat, ingin memberikan yang terbaik, bisa membantu yang lebih besar. Kalau membantu kan hari-hari saya yakin teman-teman juga udah bisa membantu sama teman, belikan gorengan, belikan kopi gitu ya, bisa membantu. Tapi hanya itu yang bisa kamu lakukan. Tapi ketika kamu berpolitik dan keberadaan kamu itu tentunya bermanfaat bagi orang lain, kamu bisa melakukan yang lebih besar. Sehingga ya kamu harus terjun di politik. Saya waktu itu juga masih belum ngerti mungkin harus jadi bos, jadi ngasihnya nyumbang lebih besar. Terus saya tidak berpikir itu ya kemana ini arahnya gitu. Karena saya waktu itu masih kuliah, masih berpikir kuliah saat itu saya udah aktif di organisasi. Waktu itu saya salah satu anggota GMNI ya, jadi saya udah aktif di organisasi. Tapi dalam pikiran saya kalau saya bukan orang mampu gitu ya, jadi setelah kuliah ini saya harus bekerja. Saya harus membantu orang tua saya karena saya punya 2 adik yang masih biayain gitu ya, masih perlu biaya. Dan saya juga harus bantu ayah saya karena waktu itu saya melihat sendiri menjadi anggota DPRD, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, kan ada pecah ya, ayah saya karena ke Promega itu sudah tidak boleh lagi ngantor gitu ya. Saya kan sangat tahu itu gitu ya. Berarti dulu yang zaman PDI dulu. Ya, PDI kan pecah itu gitu ya. Saya kan Promega dengan yang jadi gitu ya. Ya akhirnya saya pelajari terus apa maksudnya gitu ya kata-kata ini. Nah, saya pernah diminta orang tua juga, coba kamu bikin pidato, coba bikin, belajar. Ini belajar aja menurut saya. Jadi sampai saya katakan bahwa belajar itu ternyata bukan cuma di kampus, bukan cuma di sekolah. Belajar itu ya ketika kita bertemu teman seperti saya hari ini juga menurut saya ini belajar. Ketemu kawan-kawan itu adalah belajar. Betul. Setelah saya diminta coba bikin PU fraksi, dulu kan yang ngetik aja baru berapa orang, karena saya kuliah saya kan bisa ngetik gitu ya. Diminta untuk mengetik, tapi saya di situ belajar, isinya tuh begini, kebijakan harus begini. Inilah yang kemudian saya paham yang dimaksudkan oleh orang tua saya, kita bisa berbuat lebih banyak, kita bisa melakukan lebih banyak, dan kebijakan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ternyata itu. Waktu itu kan ada sekolah gratis misalnya, terus ada anggaran yang buat membantu orang-orang miskin, kesehatan. Ini ternyata yang dimaksudkan oleh
ayah saya bahwa kalau kamu berpolitik tentunya akan bisa berbuat yang lebih besar lagi. Ya, setelah itu ya saya belajar juga bergabung dengan tentunya dengan PDI Perjuangan, karena saya di PDI Perjuangan saya menjadi sekretaris diklat, kemudian ikut juga jadi tim 3 waktu itu Bapilu itu, ya sekarang Bapilu, dulu kan pemenangan pemilu itu yang menyeleksi calon-calon gitu. Saya tahulah kemudian bahwa partai punya mekanisme pengkaderan, punya apa yang bisa dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan kader-kader yang bagus di DPRD. Jadi untuk mendapatkan calon anggota DPRD itu kan ada proses-proses itu. Ya saya menjadi pengurus di situ, kemudian menjadi pengurus DPD, makin tahu gitu ya. Ya bedanya inilah yang kemudian saya komitmenkan bahwa ketika nanti saya akhirnya, kalaupun Allah gitu ya mengizinkan dan menjadikan saya anggota DPRD, tentunya saya berharap ya saya menjadi anggota DPRD yang betul-betul juga hasil kerja kebijakan yang saya ciptakan ini bermanfaat. Itu aja. Jadi tidak terpikir juga saat itu pingin jadi ketua, kemudian pimpinan dewan seperti sekarang, tidak ada kan. Jadi waktu itu saya hanya sekretaris fraksi tahun 2009, kemudian oleh partai karena menugaskan partai, di tengah periode saya ditugaskan menjadi sekretaris komisi. Disitulah saya belajar, dan di tahun 2014, nah 2014 saya diberi kepercayaan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega dan teman-teman DPP khususnya, karena untuk menjadi pimpinan DPRD maupun ketua fraksi itu kan harus ada surat dari partai menunjuk siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi ketua DPRD. Ya saya juga waktu itu diminta kesiapan, ikut proses fit and proper gitu ya, mengikuti proses yang panjang di partai sampai akhirnya diputuskan oleh Ibu Ketua Umum saya menjadi ketua DPRD. Memang 2014 itu adalah tahun pertama mungkin DPRD Provinsi Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia, punya ketua DPRD perempuan. Karena kalau kita ketahui kan dari sejak berdirinya DPRD di Jawa Barat ini belum pernah ada. Betul. Di situ ya saya berpikir harus lebih lagi yang harus bisa saya lakukan seperti itu. Jadi tidak ada yang perjalanan itu seperti air mengalir saja gitu. Nah, ikutin aja ya. Ikut, Let it gitu flow gitu ya. ya. Ya tapi disitulah menurut saya kesempatan kita untuk belajar lebih. Betul. Ini tuh kan, jadi tidak ada ambisi dari awal gitu berpolitik. Kalau sekarang kan saya lihat, saya apresiasi lah banyak teman-teman milenial gitu ya, Gen Z gitu ya, terjun dunia politik dalam usia yang sangat muda. Bahkan anggota DPRD itu ada yang usia 22 sudah menjadi anggota DPRD, di kabupaten kota maupun di provinsi. Kemudian DPR RI ada yang usia 25, 26, ya, kemudian DPD RI aja masih muda-muda sekarang. Jadi ini kan perkembangan politik yang luar biasa gitu, bahwa ternyata dunia politik banyak digemari oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Padahal sempat takutin ya, Iya. generasi muda itu udah masa benar, bodoh gitu ya sama iya, politik tuh. betul. Ternyata sekarang Apatis lah ya. banyak gitu ya. Betul. Nah Bu, Betul kan? Ini Bu, Siapa tahu berminat. nanti dulu Bu. Kan kata Ibu. Kan boleh, kan politik itu kan boleh dari wartawan. Iya. Tadi bilang, Teh Ina mah dari karyawan bank, boleh gitu ya, dosen boleh gitu ya, dari seniman boleh, budayawan boleh gitu ya, dari aktivis boleh gitu ya. Yang pasti kita harus punya visi yang sama, cita-cita yang sama. Bagaimana kita berada di sana, kerja kita ada manfaatnya. Kebijakan yang kita ciptakan bermanfaat bagi orang lain. Akang tahu, ya kenapa tidak merubah yang kurang bagus, khususnya di dunia jurnalis gitu ya, yang belum gitu kan. Jadi nanti kalau dewan kan, wah sekarang harus digital, apa yang diperlukan, lebih ahli daripada saya. Gitu. Tapi kan sama juga Bu, kita juga di jurnalis ini terus belajar tiap harinya Bu, gitu kan. Belajar sama Ibu, belajar politiknya gitu. Kadang sekarang belajar mungkin ke tukang gorengan, Bu, minyak susah kumaha gitu kayak gitu Bu. Gorengan susah ya minyak Iya, sekarang, tapi ya itu juga belajar juga kita belajar. Iya. Tapi yang pasti inilah kesempatan ini nih
kawan-kawan semua gitu ya. Tidak harus yang punya latar belakang keluarga seperti saya berpolitik gitu ya. Sudah dari kecil lah dikatakan sudah berpolitik. Kemudian yang berpendidikan tinggi gitu ya. Kemudian yang memang aktivis organisasi, tapi siapapun boleh gitu. Sekarang kan banyak juga yang terjun politik, eksekutif ya terutama, tapi punya latar belakang yang bermacam-macam. Betul. Artis juga. Iya. Lagi ramai lagi Bu ya Lagi sekarang ramai. Bu. Nah Bu, berarti kan Ibu secara tidak langsung udah pastilah didukung sama keluarga ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Nah gitu dah Bu. Nah sekarang kesulitan yang Ibu alami Bu sebelum terjun ke politik itu apa Bu? Ya, sebelum terjun politik. Sebelum dan sesudah deh Bu? Ya, belum. Kalau sebelum berpolitik yang saya kesusahan ya apa ya, meyakinkan gitu apakah betul saya akan ke politik. Berarti Betul. lebih meyakinkan ke diri sendiri ya? Iya Bu? betul. Ya satu kan saya juga dulu melihat, wah ayah saya gitu ya, pengurus partai periode ayah saya itu hebat, bisa nggak saya seperti itu gitu. Jadi Karena beban tersendiri iya berarti, kan, Bu? jadi saya harus belajar. Kalaupun nanti saya terjun di politik gitu kan, saya kan waktu itu juga tidak terpikir akan terjun kan, jadi apakah saya bisa atau tidak? Yang pertama itu, yang kedua waktu itu kan politik itu dinamis ya. Dinamis waktu itu, betul. bahkan pernah tidak ikut pemilu itu PDI Pro Mega ya, tahun 97 ke 99 itu periode itu gitu ya. Kemudian 99 kita menang total gitu ya, merah total, menang total gitu tahun 99. Itu saya juga belajar juga gitu ya, ketika itu kan banyak yang persyaratan juga pas-pasan tapi pada bisa masuk karena tidak menyangka gitu ya, partai ini bisa menguasai gitu kan, bisa menguasai. Ya kesusahannya memang saat itu bahwa isunya itu bahwa politik itu keras, politik itu kejam, politik itu hitam. Melakukan apa saja asal apa tercapai yang keinginannya kan waktu itu, karena apa, mau demo mau apa yang penting katanya saya menang. Dan saya kan mengalami itu sendiri. Ayah saya Jumat masih kerja, hari Senin harus melepaskan dewannya karena tidak satu ini ya, karena terpecah partainya gitu. Ya itu kan mengalami seperti itu. Jadi kan kadang karena itu tidak akan minat ya saya ke sana gitu. Apalagi pernah satu periode partai ini tidak mengikuti pemilu gitu. Tidak terbayangkan. Itu mungkin yang awalnya menurut saya apakah mungkin gitu. Kan tidak nyangka juga PDI akan sebesar sekarang gitu ya, dan banyak itu tidak mungkin. Kalau saat ini yang lebih mendalam ketika kita menjadi anggota DPRD dan saya punya keluarga yang anaknya masih kecil-kecil, mungkin itu waktu. Nah, bicara dengan waktu ini Bu, apa ngebagi waktu Ibu sebagai ibu rumah tangga dengan DPRD itu seperti apa? Terus tanggapan dari keluarga, masyarakat, terus yang diurus kita di keluarga gimana nih Bu? Itu kayaknya setiap saya jadi narasumber, setiap saya memotivasi teman-teman perempuan, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Pasti ada pertanyaan itu. Karena apa? Biasanya itu kan perempuan itu banyak yang tidak berpikir ke politik gitu. Karena apa? Karena itu kan. Karena itu membagi buat keluarga saja katanya sudah susah gitu ya. Apalagi harus membangun komitmen gitu. Apalagi sudah bersuami. Ada nih Kang yang aktif gitu ya, sudah konsisten gitu. Ketika menikah nggak diizinkan, gitu kan? Ada yang diizinkan, tapi ketika punya anak kan hidup kita kan pilihan gitu ya. Betul. Ketika punya anak kemudian mundur. Itu banyak kawan-kawan saya yang akhirnya juga pilihannya tidak di politik, gitu ya, tidak di politik gitu. Akhirnya dia aktif di partai, tapi akhirnya dia ketika harus memilih mencalonkan atau tidak itu juga harus pilihan-pilihan lagi. Ya kalau bagi saya ketika ada waktu kosong itulah waktu yang bisa kita manfaatkan buat keluarga. Bagi saya itu kan. Jadi kadang juga kalau memilih, kan undangan ini banyak sekali ya. Nah gitu ya. Apalagi ketika menjadi gitu ya, apalagi menjadi ketua DPRD. Tapi untungnya kita kan kolektif kolegial. Jadi punya wakil yang bisa ada tugasnya masing-masing, bisa membagi tugas dengan para wakil. Kita pilihan saja gitu ya. Jadi ketika pagi ada acara, saya upayakan siang tidak ada acara supaya setengah waktu siang sampai sore saya dengan anak. Malamnya suka masih ada acara lagi Kang gitu. Karena kalau kita kan
tidak ada waktu kayak kerja rutin pagi sampai jam 5. Nggak ada jam kantor Iya, lah nggak ada gitu jam kantor, kadang ada juga malam gitu ya. Itu. Kemudian juga partai juga kan ada tuntutan kan. Tuntutan untuk kita bekerja untuk partai, bukan cuma di dewan sama keluarga loh. Iya. Jadi waktu itu dibagi lagi gitu ya. Kayak kita PDI Perjuangan itu setiap 1 minggu 2 kali kita ada pertemuan. Tapi karena sekarang pandemi Covid, kadang seminggu sekali pertemuan, seminggu sekali kita virtual gitu ya. Jadi itu bisa di mana saja kalau virtual. Tapi karena saya juga salah satu pengurus DPD partai yang harus juga membagi waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas partai. Ini juga perlu waktu. Tapi ya sekali lagi jangan takut sebetulnya sebagai perempuan, asal kita tadi membagi waktu itu penting. Khususnya generasi muda yang mau Oh terjun ke iya, dunia politik gitu iya. ya. Tapi memang jangan kemudian kita aktif kemudian mengorbankan Keluarga. Nah, setuju banget. Saya suka bawa-bawa kan suka lihat ya. Suka lihat ya. Iya, Saya betul. bawa anak kecil gitu ya. Tapi bagi saya kan kalau dia dibawa, satu juga mengenal ibunya bagaimana, pekerjaan ibunya bagaimana. Kedua, tidak menghilangkan kesempatan saya untuk mengurus anak. Mungkin teman-teman wartawan ya, teman-teman JTI tahu banget itu ketua dewan mangku-mangku anak. Tapi kan selagi itu tidak mengganggu dan tidak melepas tanggung jawab tugas kita, kan menurut saya tidak apa. Iya, betul. Dan orang pun pasti memaklumi bahwa saya perempuan. Jadi ketika saya harus bawa anak, kan terawih saya bawa anak. Iya. Lihat kan. Kemudian kan anak juga dilatih ibadah juga di situ Betul, gitu. betul. Kemudian ketika ada acara olahraga yang saya juga harus memberikan sambutan, ya anak diajak sekalian untuk olahraga. Itu kan juga bisa kita manfaatkan. Iya. Atau anak muda jangan takut. Gitu. Nah, betul. Bisa melakukan sambil bekerja. Kadang kita juga gitu, Bu. Iya ya. Liputan sambil bawa anak Iya. gitu, kadang gitu. Jadi mungkin nggak beda jauh mungkin ya, karena Iya. kita nggak punya jam Betul. kerja, jam kantor, pasti kadang bawa keluarga juga Iya. gitu ya. Boleh kan? Boleh Iya. aja selama mengganggu Selama gitu. tidak mengganggu Betul. tugas kita. Itu Cuman yang PR-nya harus dilakukan. bolanya pasti harus main. Ya. Ya itu aja Bu. Ya, Gitu, sama kayak gitu. sama. Kalau itu mau JTI mau politikus sama. Sama ya. Nah Bu, Ya. tadi bicara dengan olahraga nih. Ya. Saya tuh baru dengar kalau ibu ini ternyata paling senang tuh pingpong Ah. dan sempet juara. Oh, Nah itu gimana juara Bu? RT itu Oh. gitu. Jadi dulu itu waktu kecil, saya juga tidak tahu ayah saya itu ngasih di rumah, karena ayah saya kan dulu di Bandung, saya masih di Tasik gitu ya. Di rumah itu selalu dibelikan meja pingpong, Iya. meja tenis meja lah gitu ya, supaya olahraganya nggak kemana-mana, tetap bisa olahraga, tetap di situ. Saya tidak tahu maksudnya apa, yang pasti itu pasti dipastikan oleh orang tua saya adalah untuk kita olahraga saja. Tidak berpikir atlet, tidak gitu. Karena saya juga tidak ahli. Bahkan sekarang juga kaku kan. Kemarin berapa ya? 2 set dengan di lapangan di Sumedang ditantang sama anak muda, kalah. Nah, tapi dulu waktu saya SD lah ya, tahun 90-an ya, SD, SMP, SMA, itu jarang anak-anak yang suka tenis meja. Karena saya dikasih ayah mejanya ada, bednya ada, bolanya ada, latihan gitu kan. Jadi kalau ada perlombaan di SMP dulu kan ada perlombaan setahun sekali, seni namanya Seni, kan iya, gitu. iya. SMA Anak-anak ada, anak ya, seni, ya ya. partisipasi aja sebetulnya gitu ya, ikut gitu. Terus kalau 17 Agustusan di kampung kan, namanya di kampung ada, Iya. ya ikut karena saya kebetulan punya meja. Ya kalau kalah kan malu gitu ya, itu latihan. Kemudian waktu mahasiswa ya kalah lah. Kalau di Unpad ini kan banyak yang juara-juara itu Betul. kan, wakili fakultas karena daripada nggak ada visip gitu ya. Ya udah ini ikut tapi kalah. Tapi bagi saya bukan kalah menang, itu mah olahraga saja, hobi saja. Hobinya, jadi paling seneng tuh hobinya berarti pingpong. Sebetulnya gitu ya. tenis meja, jalan kaki gitu ya sebetulnya. Lari Sepeda, nggak sepeda? kuat ya. Sepeda ada. Sepeda. Masih kalau sekarang sepeda ya. Masih, tapi di kompleks saja karena kalau jauh sekarang, aduh, kalau sendirian takut juga kalau tiba-tiba jantung gitu ya. Nah, Ya. terakhir nih Bu, Ya, ada cerita tentang ibu ini ubi Cilembu, ibu bisa ke luar negeri. oh iya Nah, itu gimana Bu? Gimana ceritanya ya? Ah. Jadi dari ubi Cilembu, bukan saya bertanam Cilembu sebetulnya, bukan saya juga suka makan Cilembu, kecuali saya beli gitu ya. Iya. Jadi saya bukan bertanam Cilembu, saya bukan ahli di ubi Cilembu, tapi dapil saya adalah salah satu dapil menghasilkan Cilembu gitu ya, di Cilembu, Kabupaten Sumedang. Iya.
waktu itu Dinas Pertanian Provinsi akan belajar lah gitu sambil melihat kan ada di Jepang, itu di Jepang ya. Jadi ada kayak penanaman ubi cilembu, panen ubi cilembu yang bibitnya katanya dari Sumedang gitu. Oh, dibawa berarti bibitnya ya, ke sana. Bukan, jadi yang ahlinya waktu itu ada salah satu ahlinya dari Cilembu dari Sumedang dengan Dinas Pertanian akan melihat gitu kan inovasi yang dilakukan teknologi oleh Jepang dari mungkin bibit kita divarisikan dengan bibit ubi di sana gitu kan seperti itu. Tapi sumber bibitnya ini adalah Cilembu. Karena saya dapilnya Sumedang gitu, kebetulan saja gitu. Waktu itu karena dari Komisi 2 ketua komisinya Bu Seli ya, perempuan, ya udah yang dapil Sumedang perempuan Teh Ina mau nggak gitu. Akhirnya saya mau gitu Kang ke sana. Di sanalah saya melihat bahwa Cilembu sebesar ini kali ya, lebih kecil lagi gitu, 2 biji 240.000 saat itu Kang. Tahun 2000 di Jepang. Tahun 2013 antara itu 240. Sekarang bayangkan berapa harganya. Kenapa tidak gitu ya, Cilembu kita masih 30 sekarang masih 30.000 per kilo kan. Di sana nggak ada sekilo, itu cuma 2 biji gitu, 240.000 gitu ya. Di sana banyak belajar lah ya dari Cilembu. Saya lah berangkat ke Jepang bersama Dinas Pertanian dan belajar bagaimana sebuah ubi ini harganya luar biasa, dan itu dari Indonesia. Dari mana? Dari Kabupaten Sumedang gitu, dari daerah Cilembu. Karena memang bagus kan itu kan, bagus. Yang jadi yang ubi Cilembu pilihan itu yang kemudian dikirim ke Jepang. Jadi ibu ini sesuai dengan dapilnya kan Sumedang, Majalengka gitu kan, SMS. Itu membawa kearifan lokal ke dunia gitu ya. Ke Jepang terutama. Bukan saya, Bang Dinas Pertanian dengan para petani, saya hanya mendampingi gitu. Tapi minimal ya saya bisa ikut dengan mereka waktu itu ke kampus di Jepang. Mereka belajar melakukan inovasi kan Jepang kan jago ya untuk menginovasi yang sudah ada. Pertanian itu ya, teknologi terbaru. Panen nggak sendiri loh kan. Panennya pakai kayak mobil gitu ya, ada motor gitu ya, nanti diambil oleh alatnya. Jadi mereka mereka hanya perlu 2 pegawai untuk panen berapa hektar. Hebat ya. Ya di kita kan masih sehari dapatnya berapa kilo doang. Nanti gitu. ada diterapkan di sini. Ya semoga itu menjadi pemikiran lah. Walaupun sekarang kan sudah mulai banyak ya bantuan dari pusat, bantuan dari daerah yang sudah modern gitu ya. Dan ini harus kalau terkait dengan pangan ini harus utama lah ya. Indonesia itu kan peluangnya banyak. Betul. Nah, Bu, sebelum masuk ke ini Bu, ke game pertanyaan cepat Bu. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih Bu dari rekan-rekan gitu ya. Ibu tuh katanya satu-satunya anggota dewan yang mempunyai sekpri atau ajudan itu artis Bu. Vokalis Baginas, biarin Baginas katanya. Siapa? Kang Barbar. Kang Barbar itu katanya sekilas kayak vokalis itu tuh gimana Ibu ceritanya Bu? Ceritanya Bisa nempel terus Kang Barbar gitu. Itu artis banyak yang gitu Bu, kalau saya lihat juga. Baginas ya. Saya tuh nggak hafal artis ya. Tapi ini nyata gitu. Saya tidak pernah memilih siapa ajudan saya gitu ya. Saya tidak pernah memilih. Dulu pun ketika saya menjadi ketua DPRD perempuan pertama gitu ya, itu ditanya gitu, mau ajudannya mau siapa, mau perempuan semua gitu ya, atau laki-laki, terserah, mau laki-laki mau perempuan. Tapi ada yang mengusulin ke saya, jangan semua laki-laki, harus ada yang perempuan. Makanya dulu ajudan saya ada yang perempuan kan, karena kalau membetulkan baju gitu ya, kalau kunjungan kamarnya serem kan suka gitu ya, ngalamin gitu ya, kamar hotel serem, minimal saya bisa tidur dengan ajudan gitu kan. Kalau sama tadi artis gitu Bian Bagintas nggak mungkin kan gitu. Tapi saya tidak pernah memilih, tapi alhamdulillah ya dia kan juga mengikut saya sejak saya ketua ya sampai sekarang. Ya semoga ya secara ikhlas lah dia mendampingi saya gitu. Karena harus ada harus ada chemistry juga ya Bu. Chemistry juga. Jadi kalau Kang Barbar itu udah hafal
kapan ibu marah gitu, Oh. kapan ibu diam gitu. Apa ya? Ibu ngambek kabur gitu. Nah, dia udah kuat mental karena Kuat ada mental. STPDN kayaknya Oh, ya, jadi udah iya. lebih dari itu kalau dimarahin senior kan. Betul. Jadi kalau saya gitu, Boleh. kalau perempuan kan ngomel doang kan, Iya. tapi saya. Jadi Nah. kalau teman-teman main ke dewan, kemudian diomelin Bu Ina gitu, oh Teh Ina mah ngomel we, udah biasa. Pak Kabak saya juga sudah biasa kan diomelin gitu. Iya. Ibu, Ya. masuk ke game Bu, ini Hmm. baru nih dari Oh, ini, baru kemarin kepikiran. sudah ada game Belum. waktu narasumber yang lain. Belum, baru Ibu aja ini spesial Berarti Bu. terinspirasi. Jadi tolong dijawab dengan cepat nih Bu ya. Ada pilihannya nggak? Ada. Oh, Jadi ada. pilih di antara dua ini Oh, gitu ya Bu ya. Siap Bu ya? Ya. Pertanyaan pertama nih. Ya. Politik apa keluarga? Cepat Bu. Keluarga lah. Keluarga. Kalau tahu politik kan kita di politik juga keluarga penting. Harus tahu kan. Iya. Jadi ya keluarga yang mengerti Oke, politik. jadi tetap keluarga ya. Satu lagi Bu, legislatif, eksekutif. Legislatif. Legislatif ya Bu ya. Legislatif bener Bu, berarti Hah? Apa? iya legislatif ya. Legislatif. Sekarang DPRD Nah, legislatif. sekarang anak muda atau senior Bu? Anak muda, Anak muda ya. Ibu rumah tangga atau ibu bekerja? ibu bekerja. Nah, ibu bekerja. WFA apa WFO ini lagi usum Bu? Karena saya pimpinan WFO. WFO. Iya banyak WFO kan kalau mimpin sidang yang lain boleh di rumah, Iya. saya harus di depan. Tetap dia nggak bisa di zoom Iya. tapi ya masuknya. Tapi kalau sebenarnya ya setengah-setengah lah. Karena takut juga sama COVID, Iya. takut nggak? Takut Bu. Iya. Siapa yang nggak takut sama COVID ya? Iya. Tapi Tinggal- tuntutan kerja jadi WFO, tapi tetap prokes ya. Ini rakyat apa partai? Tuh, Hah? Bu. Rakyat partai Bu. Ya kan partai juga bekerja buat rakyat, Jadi berjuang buat rakyat juga ya. jadi Ya partai yang merakyat. begitu partai ya? yang mau rakyat. Jadi gini loh, kalau partai, kalau saya tidak dari partai nggak mungkin saya jadi anggota dewan. Betul. Saya tidak mungkin bisa memperjuangkan rakyat. Tapi rakyatlah yang memilih saya. Nah, Jadi partai yang merakyat karena pilihannya itu tetap oleh rakyat. rakyat. Nah, betul. Nah, sekarang ini udah kejawab sih sebetulnya sepedaan atau pingpong Bu. Ya, tenis meja. Oh, tenis meja Bu. Nah, sekarang dikawal apa bebas Bu? Kan dulu waktu dewan tuh ketua ada pengawalan tuh. Sekarang enggak gimana? Bebas. Jadi mending bebas aja. Bebas. Ketahuan sih kalau dikawal polisi tanya tinggal ke patwal, kemudian teman-teman nanya tinggal ke ajudan kan gitu kalau bebas kan Iya. bebas. Sekarang ini rada berat mungkin Bu. Ini mungkin nih? boleh dijawab. Kalau enggak harus dijawab Bu. Ya berarti udah dijawab itu mah. Tentang pilpres nanti nih Bu. Iya. 2024. Ganjar apa Pak RK? Ya. Ya. Kalau saya jawabnya nanti ketika Ibu Mega sudah memutuskan siapa. Jadi tapi pengen nggak misalkan pilpres atau presiden dari Jawa Barat Bu? Ya kalau ya pingin, tapi kan saya juga harus menyerahkan sepenuhnya kepada partai karena saya kan punya induk partai. Iya. Jadi kalau secara resmi partai saya itu harus mengikuti apa yang nanti diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi kita tunggu gitu ya. Nah. Siapapun yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum pasti Teh Ine akan memperjuangkan semati-matinya, semenang-menangnya untuk memenangkan calon dari Ibu Ketua Calon Umum. yang ditunjuk gitu ya Bu ya. Nah ini nggak kerasa nih obrolan kita nih Ya. udah ini Bu masuk terakhir ini quote dari Ibu untuk pemirsa di Ya. kamar jurnalis ini. Kalau buat kawan-kawan jurnalis, jangan putus asa, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Bukan saja buat teman-teman di sini, tapi buat seluruh masyarakat. Karena kan jurnalis itu kan mendidik juga. Jadi saya minta dibantu karena teman-teman inilah menjadi operator untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan di luar sana. Kalau buat kawan-kawan di luar sana, ya ini tadi karena saya ditanya tentang pengalaman saya dari awal saya berpolitik sampai akhirnya saya bisa seperti ini, tentunya jangan cepat putus asa. Hidup memang mengalir, tapi jangan cepat putus asa, tetap semangat. Kalau gagal itu sudah biasa. Nah, tapi untuk mencapai kesuksesan tentunya banyak kan dinamika, banyak juga
kalau dikatakan orang tua apa sih turun naik gitu ya. Iya. Gagal, tidak gagal, itu harus tetap menjadi pembelajaran buat kita untuk mencapai kesuksesan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa sukses, dan tidak ada sesuatu yang akan menuju keberhasilan kita dilakukan dengan ringan. Semua juga ada perjuangan dan ada yang harus kita lakukan dengan semangat dan semaksimal mungkin. Kalau pengorbanan itu ya. Ya, pasti dengan segala pengorbanan, segala perjuangan untuk bisa kita mencapai apa yang kita harapkan. Jadi kuatnya tidak ada yang Tidak mungkin, tidak ada yang tidak tidak ada dalam mimpi gitu ya. Tapi dari situ kita bisa mencapai cita-cita. Baik, terima kasih nih Bu ya. Ya. Sudah hadir di kamar jurnalis ini. Iya. Baik pemirsa, nggak kerasa ya ngobrol sama Bu Inul ya, jadi Iya, kayaknya udah, baru deh. jadi kayak baru banget tapi udah, aduh banyak banget Iya, ini. iya. Ya, Jadi semoga. buat pemirsa kamar jurnalis, Iya. terus saksikan kamar jurnalis karena udah pasti akan ada isu-isu terbaru, Ya. ada narsum-narsum yang lebih Heboh lagi kayak ibu ini sampai nggak kerasa waktu gitu kan ya. Ini dari tadi nih rekan-rekan dari redaksi udah Iya. ayo tapi udah masih resepnya Bu ya. Oh, iya. Gitu, ngobrol gitu. Jadi saya Diki Wismara dan Saya Ina Purwadewi. bersama kerabat kerja bertugas kamar jurnalis, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.